Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom Komariah. Yuk kita belajar bersama. Dan kali ini membahas tematik kelas 6. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2 membangun masyarakat sejahtera pada pembelajaran kedua. Adik-adik, jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman, maka jangan lupa video ini kalian like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kakak share berikutnya. Terima kasih. Hari ini pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan alat tulis kalian dan berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi kalian yang beragama Islam, berikut ini doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini yang pertama yaitu dengan kegiatan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan informasi tentang tarik kreasi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi tentang gagasan utama yang terdapat dalam teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi mengelompokkan usia anak-anak dan remaja, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara usia anak-anak dan usia remaja dengan tepat. Tujuan yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi tentang ciri-ciri masa anak-anak dan masa pubertas bagi anak perempuan, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa anak-anak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Tujuan yang terakhir yaitu, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyimpulkan masa kanak-kanak dan pubertas dengan tepat. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Untuk lebih memahami tentang ragam tarian, mari kita baca teks yang berjudul Ragam Tarian di Indonesia berikut ini. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal,
tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh dua orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari dua penari. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi di atas bersama teman. Selanjutnya, diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Paragraf 1, gagasan utamanya yaitu tentang pengertian tari kreasi. Gagasan utama pada paragraf kedua yaitu tentang jenis tari kreasi. Sedangkan gagasan utama pada paragraf ketiga yaitu bentuk karya tari kreasi. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah jenis tari daerah atau tradisional yang berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, Raden Cece Somantri. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada tari pendet dari Bali. Ada tari kandagan dari Jawa Barat. Ada tari kelana topeng dari Yogyakarta. Selain itu ada tari remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya Indonesia. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Dua kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja batas usia 11 sampai 21 tahun. Masuk kategori manakah, Dayu? Mengapa demikian? Diskusikan bersama teman kamu. Dan jangan lupa kalian laporkan hasil kerja kalian kepada guru kalian masing-masing. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10 sampai 11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki, kemudian ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan, dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, serta ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Cocokkan hasil diskusi kalian dengan catatan kakak yang kakak sajikan berikut ini. Kamu telah memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Sekarang kenali dirimu berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel di atas. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan masa yang sedang kamu alami saat ini. Masih masa kanak-kanak atau sudah masa pubertas? Tuliskan pula alasan dari kesimpulanmu. Catat hasil kesimpulan dan alasan kalian pada kolom yang sudah tersedia. Dan jangan lupa kalian laporkan hasil kerja kalian kepada guru kalian masing-masing. Pembelajaran kali ini telah selesai, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.